Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Free Birds yang dirilis pada tahun 2013. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan berbagai acara perayaan yang ada di seluruh dunia. Salah satunya adalah perayaan Thanksgiving. Pada acara itu mereka selalu memakan kalkun untuk menu utamanya. Melihat hal tersebut, seekor kalkun yang bernama Reggie berteriak. Reggie sendiri adalah seekor kalkun yang sangat cerdas, karena Reggie bisa tahu alasan mereka dipelihara hanya untuk dijadikan santapan. Tapi berbeda dengan kalkun yang lain, mereka berpikir jika para ternak adalah sahabat mereka. Mereka pun sangat iri pada temannya yang ditangkap, karena mereka menganggap hal itu adalah suatu keberuntungan yang membuat mereka pergi ke surga. Reggie yang memang sedikit berbeda dengan kalkun yang lainnya, karena Reggie mengetahui berbagai macam hal, seperti matahari yang para kalkun sebut jagung api. Hal itu membuatnya tidak disukai oleh para kalkun lainnya, bahkan seringkali diusir oleh kawanannya. Reggie memang merasa tidak cocok dengan para kalkun sejak ia masih kecil. Suatu hari Reggie mencoba untuk menggoda seekor kalkun betina, tapi sayangnya Reggie ditolak mentah-mentah. Saat malam hari pun Reggie yang ingin beristirahat selalu diusir oleh kawanannya, karena merasa badan Reggie terlalu dingin untuk mereka. Hingga suatu hari, seekor kalkun tua datang ke kandangnya dan mengatakan bahwa yang selama ini Reggie katakan adalah benar. Mereka memang dibuat gemuk agar bisa menjadi santapan di acara Thanksgiving. Merasa kalkun sudah mendukungnya, Reggie mengajak para kalkun untuk kabur ke bukit saat akan ditangkap. Tapi yang terjadi, Reggie malah dikeluarkan untuk menjadi korban menggantikan mereka. Terlihat di sana ada konferensi pers yang sedang berlangsung. Saat pria itu sedang memberikan pidato, anaknya yang membawa Reggie terus merengek, meminta Reggie untuknya. Akhirnya Reggie pun dibawa oleh mereka menjadi hewan peliharaan dan dibawa dengan pesawat oleh anak tersebut. Ternyata ayah anak tersebut adalah seorang presiden. Sesampainya di sana, Reggie langsung dibawa ke kamar anak itu dan menonton TV. Di sana Reggie menonton kisah seorang yang mengalami nasib yang sama dengannya. Melihat iklan pizza di sana, Reggie lalu memesan pizza itu dan mengikuti gaya pria yang ada di TV itu. Setelah itu Reggie terus-menerus memesan pizza dalam jumlah yang banyak sambil terus menonton TV. Di saat Reggie sedang asik menonton TV sambil memakan pizza, tiba-tiba Reggie malah diculik oleh kalkun yang bernama Jack. Di sana Jack mengatakan bahwa mereka harus pergi ke masa lalu untuk menghentikan awal perayaan makan kalkun. Awalnya Reggie terus mencoba kabur dan mau kembali menjadi kalkun peliharaan saja. Namun setelah Jack menggagalkan semua usahanya, akhirnya Reggie terpaksa mengikuti Jack untuk pergi ke sebuah markas. Sesampainya di sana mereka melihat peta untuk menuju ke ruang mesin. Tetapi karena Reggie tidak ingin pergi, ia malah menyuruh Jack untuk mengikuti garis biru yang menuju keluar dari markas. Jack yang tidak tahu telah dibohongi oleh Reggie, lalu mengikuti arahan garis itu. Di sana Reggie mencoba untuk berbicara pada penjaga, tapi Reggie malah diserang. Saat Reggie hampir terbakar, untungnya Jack berhasil menyelamatkannya. Di markas tersebut ternyata ada presiden dan jenderal yang sedang melihat seseorang sedang melakukan uji coba. Sementara di sisi lain ada Reggie dan Jack yang terus berlari dari kejaran para penjaga. Tanpa mereka sadari, mereka malah terus berlari mengikuti garis merah. Hingga saat alat-alat percobaan itu mulai dinyalakan, Reggie dan Jack malah masuk ke dalam alat tersebut. Lalu terbukalah sebuah portal yang menyebabkan gaya magnet yang sangat besar. Setelah terjadi kepanikan dan kekacauan di sana, Reggie dan Jack pun akhirnya melakukan perjalanan waktu. Kemudian mereka pergi ke bulan November tahun 1621. Setelah cukup lama perjalanan waktu yang mereka lalui, akhirnya mereka sampai di tahun 1621, yaitu 3 hari sebelum perayaan Thanksgiving.
Tapi sayangnya mereka turun pada saat adanya pemburu yang sedang mencari kalkun di tengah hutan. Hal itu membuat mereka terkena imbasnya dan ikut diburu. Saat Reggie terkepung dan hampir ditangkap oleh pemburu itu, tiba-tiba ia diselamatkan oleh kalkun wanita yang bernama Jenny. Di sana Reggie langsung terpesona pada Jenny, sedangkan Jack malah bertemu dengan kalkun lain yang bernama Ranger. Now keep looking. Yes, sir. Don't leave me hanging, Ranger. Birdie's right there. Singkat cerita, para kalkun kemudian melakukan pelarian dari atas pohon. Namun sayangnya di tengah perjalanan ada 2 ekor kalkun yang tertangkap. Dengan kalkun yang tersisa, mereka pun kembali melakukan pencarian sampai akhirnya berhasil tiba di tempat persembunyian. Saat semua sudah aman, tiba-tiba Jack dan Ranger malah ribut dan saling memamerkan kekuatan mereka. Hingga saat perkelahian terjadi, datanglah Jenny melerai mereka dan menyuruh semua kalkun untuk pulang. Enough! Let's just get back home. Scene lalu berpindah ke sebuah desa, di mana penduduknya sedang marah karena kelaparan. Di sana mereka mengepung rumah seorang wali kota yang bernama Bradford. Namun wali kota itu terus meyakinkan para warga. Namun warga masih saja marah dan mengepung wali kota itu. We can all hold down. Give us them keys. Hingga saat si pemburu yang bernama Standish datang, wali kota itu langsung menyambutnya dan membuka hasil buruan tersebut. Tapi warga sangat kecewa ketika Standish hanya membawa 2 ekor kalkun. Even more than you can eat. Di tempat lain, Reggie dan yang lainnya sampai di rumah para kalkun. Di sana Reggie mengatakan pada Jenny bahwa ia sangat terkejut melihat para kalkun melakukan pekerjaan seperti manusia di sini. Lalu Jenny pun bertanya, apakah kalkun di masa depan hanya duduk dan tidak melakukan apapun. Namun tiba-tiba Jack mengumpulkan para kalkun dan mengatakan tujuannya datang. Saat Jack mengajak mereka semua bergabung dengannya, datang pemimpin kalkun yang bernama Broadback. Ia mengatakan bahwa para kalkun tidak akan berperang. Kemudian ada juga kalkun yang bernama Leader Big. Ia mengatakan pada Jack, bahwa Jack adalah kalkun dari masa depan dan Reggie merupakan kalkun yang sangat cantik. Di sana Jenny menjelaskan jika Broadback adalah ayahnya. Setelah itu Broadback mengajak mereka berkeliling sambil menjelaskan jika para kalkun sebenarnya tidak tinggal di bawah tanah, melainkan di atas pohon. Tapi karena penduduk memburu mereka, para kalkun terpaksa harus bersembunyi. Broadback juga memperlihatkan bayi-bayi kalkun dan mengatakan bahwa masa depan mereka adalah bayi-bayi kalkun ini. Terlihat juga di sana bayi kalkun dijaga dan dirawat dengan baik. Di tempat lain, Standish sedang berkumpul dengan para penduduk. Saat Standish diremehkan oleh para penduduk karena tidak dapat menemukan kalkun, ia lalu berkata akan mencari kalkun itu sampai ketemu, sambil menunjukkan sebuah peta. Looking till we get every bleeding. That was me good map. Kembali ke para kalkun, saat ini mereka sedang melakukan pembagian tugas. Terlihat Jenny ditugaskan bersama Reggie, sedangkan Ranger ditugaskan bersama dengan Jack. Saat menjalankan tugas, Reggie sempat melewati berbagai jebakan yang dipasang oleh para pemburu. Sedangkan Jack dan Ranger yang saling memberikan kode saat mengawasi sekitar malah berdansa di sana hingga ditonton oleh para tupai. Kembali pada Reggie yang sedang bercerita tentang dunianya di masa depan, tiba-tiba ia dikejar oleh para anjing. Yang membuat mereka masuk ke telur mesin waktu. Tapi Standish yang cukup cerdas melemparkan sesuatu ke telur mesin waktu tersebut, sehingga mesin waktu itu terlihat. Karena sudah ketahuan, mereka akhirnya pergi dengan telur mesin waktu itu ke angkasa. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke bumi. Saat mereka keluar, telur mesin waktu berkata jika pengisian daya sudah penuh dan mereka bisa kembali ke masa depan. Sementara di tempat lain, Jack dan Ranger sedang mengintai para penduduk yang sedang melakukan persiapan untuk perayaan. Di saat mereka sedang mengintai, tiba-tiba saja Jack menghilang. Sementara di tempat lain, Reggie sedang mencoba untuk mengajak Jenny pergi ke masa depan bersamanya. Tapi di sana Jenny menolak.
karena ia lebih memilih di sini bersama ayah dan kakaknya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Reggie juga menghilang. Reggie? Ternyata saat ini Reggie sedang diculik oleh Jack untuk kembali ke hutan. Di sana Jack menceritakan masa lalunya, di mana ia terlahir di sebuah pabrik. Di tempat itu kalkun yang baru menetas langsung disuntik obat agar mereka gemuk, kecuali Jack. Hal itu karena Jack sudah disembunyikan oleh ibunya. Ibunya lalu berkata padanya untuk terus berjuang dan jangan berhenti sampai Jack menemukan hidup yang lebih baik. Lalu Jack kabur dari pabrik tersebut. Setelah mencoba berusaha lari, akhirnya Jack berhasil keluar dari pabrik itu. Dan di sanalah ia bertemu dengan The Great Turkey. Listen to me about my destiny. Mendengar cerita tersebut, Reggie merasa iba karena Jack sudah kehilangan keluarganya. Lalu Jack mengajak Reggie untuk ke tempat senjata manusia untuk menghancurkannya. Hal itu dilakukan agar manusia tidak lagi memiliki senjata dan menjadi lemah. Reggie pun lalu menyetujui hal tersebut. Mereka lalu pergi ke tempat senjata para manusia. Namun di sana Reggie ketahuan oleh para anjing. Reggie mencoba mengecoh para anjing dengan laser dari remote TV yang ia bawa dan menjebak mereka dalam sebuah ruangan. Di saat Reggie menyusun rencananya untuk menghancurkan gudang itu, Jack pergi mengambil sebuah tanduk milik Standish dan menyelamatkan kalkun yang kemarin ditangkap. Setelah itu mereka pun meledakkan tempat senjata itu. Saat mereka pulang, bubuk musio yang ditanduk itu terus mengalir. Sesampainya di markas, Brobeck menginterogasi mereka berdua. Namun saat Jack mengeluarkan tanduk yang ia ambil, semua kalkun pun bersorak. Scene lalu beralih pada warga yang panik karena gudang senjata mereka terbakar. Standish yang mengetahui bahwa kalkun sudah membakar gudang tersebut menceritakan hal itu pada wali kota di sana. Namun wali kota yang masih waras tidak percaya kata-katanya. Kemudian Standish menemukan jejak bubuk musio langsung menyalakannya. Sementara di tempat lain, Reggie menghampiri Jenny yang sedang menyendiri. Saat mereka sedang mengobrol, terlihatlah kembang api yang menjalar menuju tempat mereka. Jenny dan Reggie pun berusaha menghentikannya, namun sayangnya terlambat. Karena para penduduk saat ini sudah mengetahui tempat tinggal para kalkun. Melihat hal itu, Ranger pun langsung menyalakan Jack. Di tengah kekacauan yang terjadi, Brobeck mencoba mengevakuasi para kalkun. Tetapi saat keluar, mereka malah tertangkap oleh para manusia. Para kalkun yang lain lalu berlari ke arah yang lain. Namun Standish menyuruh para anjingnya untuk mengejar para kalkun dan membakar tempat tersebut. Para kalkun itu pun terjun ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Saat para anjing akan menuju ke arah mereka, Ranger dengan cepat menutup gua itu dengan bebatuan. Sementara Jenny dan Reggie menuju tempat para telur. Namun sayangnya jalan mereka harus terhalang oleh reruntuhan api. Tak lama kemudian datanglah Jack yang ternyata sudah menyelamatkan telur dan para bayi kalkun. Saat akan kabur, mereka pun bertemu dengan para anjing. Saat mereka datang, Brobeck melihat jika gua itu akan runtuh. Dengan cepat Brobeck langsung menahannya dan menyuruh mereka segera terjun ke dalam air. Kemudian Reggie membawa Jenny untuk masuk ke dalam air. Sementara Brobeck mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka. Setelah keluar dari air, mereka akhirnya harus menyaksikan pohon tempat tinggal mereka habis terbakar. Dan sebagian kalkun harus tertangkap oleh para warga. Kemudian Ranger dan Jenny pun melepas kepergian Brobeck dan melakukan pemilihan pemimpin baru. Namun ternyata bukanlah Ranger yang dipilih oleh Brobeck, tetapi Jenny. Di tengah pidato Jenny, Reggie yang merasa bersalah kemudian pergi dan menaiki telur mesin waktu untuk kembali ke masa depan meninggalkan Jack. Sesampainya di masa depan, ia bertemu dengan Reggie yang lain, dan Reggie yang lain. Para Reggie lalu berkumpul dan merencanakan sesuatu untuk menolong para kalkun. I came back to make sure we stop. I gotta get going. Kembali ke masa lalu,
para kalkun sedang menyiapkan senjata untuk membuat tombak. Bahkan Ranger juga memberikan tombak itu pada Jack, yang sangat merasa bersalah akan semua yang terjadi. Setelah itu terlihat kilasan di mana Jack masih kecil. Ternyata The Great Turkey yang ia lihat adalah Reggie yang datang dari masa lalu. Di sana Reggie mengatakan pada Jack harus mencari Reggie agar dapat menyelamatkan para kalkun. Lalu ia pun memberikan telur emas yang ia bawa dari masa depan pada Jack kecil. Kembali pada para kalkun, mereka sudah bersiap untuk perang dengan para manusia menggunakan tombak dan bola api. Para kalkun lalu melempar bola api ke arah penduduk. Di saat para kalkun menyerang, Standish menyuruh pasukannya untuk menyiapkan meriam. Get the cannons and form a line! Saat meriam itu ditembakkan, datanglah Reggie dengan telur mesin waktu yang membuat peluru meriam terangkat. Melihat hal itu, Standish tidak tinggal diam dan langsung menyerang pasukan kalkun. Namun ia malah ikut terbawa dalam pusaran telur mesin waktu. Setelah semua itu terjadi, Jack kemudian menyadari jika The Great Turkey yang ia temui waktu kecil adalah Reggie. Saat turun, Reggie memberikan sekotak pizza kepada wali kota dan penduduk untuk mencobainya. Melihat mereka menyukainya, Reggie lalu membawakan banyak pizza beserta dengan tukang pizzanya. Mereka semua lalu menikmati pizza yang dibawa oleh Reggie, termasuk para kalkun di sana, yang membuat Jack dan Ranger kembali berebut. Terlihat juga para warga sangat menyukai pizza yang dibawa oleh Reggie. Hal itu membuat sang wali kota berterima kasih kepadanya. Berkat kejadian itu, menu utama dalam perayaan Thanksgiving akhirnya berubah. Mereka tidak lagi menggunakan kalkun dan malah menjadikan pizza sebagai menu utama perayaan Thanksgiving. Setelah itu, Jack kembali ke masa depan. Sementara Reggie memutuskan untuk menetap bersama dengan Jenny. Dan sekarang Reggie dan Jenny sudah menjadi kekasih di sana. Di akhir film, Jack kembali lagi membawa ayam dan bebek yang juga ingin dirubah nasibnya. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.